Bab 761-765. Bab 761, melawan Mulan Tiga Tetua. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan dua orang sendirian. Bagaimana situasi ini bisa baik? Namun, dalam situasi ini, siapa lagi yang bisa mereka andalkan selain dia? Pertarungan besar di langit tiba-tiba meletus saat mereka menghela nafas pelan di dalam hati mereka. Tepat ketika energi kedua belah pihak akan saling menarik, raungan gemuruh samar mendesing turun dari langit. Tawa yang jelas terdengar dengan keras. Haha, bagaimana mungkin aku, kepala aliansi Yan, hilang dari pertempuran besar ini? Tawa lebar dan kuat bergema di langit sebelum akhirnya menyebar kemana-mana seperti guntur yang menggelegar. Itu bergema di samping telinga banyak orang. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut mendengar tawa yang agak familiar ini. Kegembiraan liar segera melonjak di mata mereka. Ini Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xingtian di sampingnya juga diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Orang ini selalu suka muncul di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan merosot ke sandaran kursi rodanya. Dia menghela nafas panjang ketika dia berkata, kami akhirnya bisa menyelesaikan pertempuran besar ini. Semua orang di sisinya juga menghela nafas lega dan menganggukkan kepala. Dengan kemampuan Xiao Yan, dia akan mampu memblokir Yan Luotian atau tiga sesepuh Mulan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Mengingat kekuatan Medusa, tidak akan sulit untuk mengalahkan orang yang tersisa. Setelah dua elit Douzong ini dikalahkan, moral Kekaisaran Jiama pasti akan melambung tinggi. Mereka juga akan benar-benar memiliki kartu truf untuk bersaing dengan tiga sekte di masa depan. Raungan gemuruh itu sekali lagi terdengar saat semua orang sedang berbicara. Tiga sinar cahaya mengalir dari langit di depan mata banyak orang. Mereka muncul di udara di atas benteng dalam beberapa napas pendek. Yang pertama dari tiga orang yang muncul adalah seorang pria muda berjubah hitam. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang cantik yang memiliki rambut panjang berwarna ungu serta manusia ular betina. Mereka secara alami adalah Xiao Yan, Ziyan, dan Yue Mei yang bergegas mendekat. Benteng itu segera meledak menjadi sorakan yang menggetarkan bumi ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam di langit, yang telah tiba pada saat yang begitu penting. Menjadi orang-orang dari Kekaisaran Jiama, tidak seorang pun dari mereka yang asing dengan nama ini. Meskipun Kekaisaran Jiama telah berulang kali dikalahkan selama pertarungan besar di tahun lalu, banyak orang tidak menyerah. Ini karena mereka memiliki harapan samar di dalam hati mereka. Itu adalah kepala aliansi Yan, Xiao Yan. Banyak yang menaruh harapan pada pemuda ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Mereka berharap dia akan muncul dan memimpin Kekaisaran keluar dari kehancurannya. Sekarang setelah orang yang mereka tempatkan harapan mereka di dalam hati mereka telah muncul, bagaimana mungkin orang-orang ini, yang telah ditekan oleh potensi kehancuran sampai mereka hampir tidak bisa bernapas, tidak menjadi sangat bersemangat. Medusa terkejut ketika dia melihat pria muda berjubah hitam yang muncul dan muncul. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas, tubuh Medusa bergerak saat dia menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir ketika dia bertanya, apakah kamu sudah menerobos? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut bertanya, kamu sedikit terluka. Itu hanya cedera kecil, tidak apa. Nada suara Medusa cukup ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan Mulan Three Elders yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan salah satu dari mereka? Tentu saja, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya. Pupil hitam pekatnya yang menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, Aye. Anda bisa bersantai dan memilih salah satu. Aku akan mengurus yang lain. Kata-kata yang arogan. Seorang Dou Huang belaka sebenarnya berani membuat pernyataan yang berani dan keterlaluan di depan kami. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Kakak, siapa kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam perkelahian kelas ini.
Kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang baik. Tetua Lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala harimau menyapu pandangan berdarahnya ke tubuh Xiaoyan. Mungkin itu karena metode Qi mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada yang lain dari kelas yang sama, tetapi dia terus merasa bahwa pemuda di depan mereka ini tidak biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan rasa haus darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan khusyuk. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di sampingnya ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan penatua berkepala harimau ini. Dia segera mengevaluasi kembali Xiaoyan sebelum berbicara dengan sedikit cemberut, "Kepala Yan. Apakah Anda kepala aliansi Yan yang telah bersembunyi selama setahun penuh?" Jari Xiaoyan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Tidak disangka-sangka bahwa retret 1 tahunnya benar-benar dilihat sebagai persembunyian yang menyedihkan di mata orang-orang dari 3 sekte. Sepertinya dia memiliki tugas untuk memperkuat namanya hari ini. Kalian berdua harus mundur dulu. Xiaoyan menoleh dan berbicara dengan Yue Mei dan Ziyan di belakangnya. Bisakah kamu melakukannya? Pihak lain setara dengan 2 elit Dousong. Ziyan tidak ragu-ragu saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berbalik dan bergegas ke benteng. Yue Mei, di sisi lain, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tampaknya dari cara dia melihatnya, meskipun kekuatan Xiaoyan cukup kuat, dia akhirnya menghadapi seorang elit Dousong. Kesenjangan antara Dou Huang dan Dou Song. Xiaoyan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya di hadapan kegelisahan Yue Mei. Dia berkata, "Tenang." Yue Mei hanya bisa mengangguk tak berdaya ketika dia melihat desakannya. Ketika dia menarik diri, tatapannya menyapu Medusa masing-masing sementara hatinya diam-diam bertanya-tanya mengapa Yang Mulia percaya bahwa orang ini bisa menangani seorang elit Dou Song. "Serahkan Luo Yantian padaku untuk ditangani. Anda dapat memblokir Mulan Three Elders ini. Hati-hati, mereka tahu metode pertarungan gabungan. Ketika mereka bergabung bersama, mereka tidak lebih lemah dari elit Dousong." Medusa diucapkan. Tatapannya beralih ke Yan Luotian di sisi lain setelah melihat Ziyan dan Yue Mei mundur. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan memiliki kekuatan untuk dapat melawan elit Dousong, yang pertama pada akhirnya memiliki kekuatan asli sementara yang terakhir hanya bisa mengandalkan metode Qi mereka untuk menggabungkan kekuatan mereka secara misterius. Jika seseorang membandingkannya, yang terakhir tidak diragukan lagi lebih mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, Medusa juga menyerahkan lawan yang sedikit lebih mudah ini kepada Xiao Yan. "Iya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melirik ke 3 sesepuh Mulan. Mereka mengenakan 3 kepala binatang buas dan ganas di atas kepala manusia mereka. Dia berkata, "Kamu bisa santai dan berurusan dengan Yan Luotian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikitpun." Petik 2. Wajah Yan Luotian jelas gemetar saat melihat tatapan Medusa mengunci dirinya. Dia segera tertawa kering, "Karena Anda ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan." Dia menoleh ke 3 tetua Mulan setelah mengatakan ini dan berbicara dengan suara seram, "3 tetua, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah berurusan dengan bocah Dou Huang kecil, kan?" Penatua berkepala harimau itu ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Meskipun bocah ini agak aneh, kita harus bisa menghabisinya dalam 10 pertukaran. Setelah itu, kami akan membantumu menangani Medusa." Meskipun Xiaoyan di depan mereka memberi mereka perasaan yang tidak biasa, yang pertama adalah Dou Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Selama bertahun-tahun ini, jumlah elit Dou Huang yang terbunuh oleh tangan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka hitung bahkan dengan 2 tangan. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar menempatkan Xiaoyan di hati mereka. Yan Luotian akhirnya mengangguk puas ketika dia mendengar kata-kata elder berkepala harimau itu. Tatapannya menyapu ke arah Medusa saat dia dengan dingin tertawa. Dou Qi yang agung secara eksplosif melonjak keluar dari tubuhnya dan sayap angsa besar di punggungnya mengepak. Dia benar-benar memimpin untuk menyerang Medusa. Hati-hati. Wajah Medusa terlihat serius saat melihat tindakan Yan Luotian. Dia menoleh dan mengingatkan Xiaoyan sebelum tiba-tiba bergegas keluar. Ketika tubuhnya bergegas melewati Xiaoyan, dia dengan jelas merasakan benda bundar dimasukkan ke telapak tangannya. Tawa Xiaoyan terdengar di samping telinganya saat dia ragu-ragu, "Konsumsilah."
Ini akan memungkinkan Anda untuk pulih dari cedera Anda pada kecepatan yang lebih cepat. Anda juga tidak akan terlalu khawatir saat bertarung. Petik 2. Medusa sedikit tercengang. Senyum yang tidak terdeteksi segera muncul di wajahnya yang cantik dan dingin. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan matanya sekali lagi menjadi tajam dan tegas. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Luotian. Riak energi yang kuat meletus ketika kedua sosok itu melakukan kontak. Mungkin itu karena keduanya ingin menarik lingkaran pertempuran mereka, tetapi kedua tubuh mereka melayang agak jauh selama pertukaran seperti kilat, meninggalkan ruang yang cukup untuk Xiao Yan dan tiga sesepuh Mulan. Tatapan Xiao Yan menyapu medan pertempuran di mana riak yang sangat kuat menyebar. Dia segera melirik tiga sesepuh Mulan di depannya saat tatapan aneh melintas di matanya. Saudara-saudara emas perak dari wilayah pojok hitam dapat mengandalkan metode ki mereka yang mulus untuk melawan Douzong Elite karena mereka kembar. Namun, ketiga orang di depan mereka ini jelas memperoleh keterampilan dari pelatihan. Namun, metode bertarung semacam ini memiliki persyaratan pelatihan yang sangat keras. Itu juga luar biasa merepotkan untuk dirawat. Seseorang harus mengatasi berbagai keterbatasan. Namun, jika seseorang berhasil mengatur kelompok, kekuatan bertarung mereka memang akan sangat menakutkan. Hihi, tidak disangka bocah kecil seperti ini sebenarnya adalah kepala aliansi Yan. Tidak heran Kekaisaran Jiama berakhir dalam keadaan seperti itu, tatapan dingin dan gelap elder berkepala singa menyapu Xiao Yan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Jangan buang nafasmu. Cepat habisi dia. Yan Luotian sendiri akan mengalami kesulitan berurusan dengan Medusa. Penatua berkepala harimau berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk. Mereka tertawa dingin dan kekuatan mereka mulai menyatu. Douqi yang agung segera meletus dan menyapu langit. Itu memang aura kelas Douzong. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia merasakan aura ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang begitu kuat tepat setelah dia berhasil menembus kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Orang-orang di benteng menahan napas saat mereka menatap kedua belah pihak yang saling berhadapan di langit. Kemampuan Xiao Yan untuk menunda tiga sesepuh Mulan akan menjadi faktor terpenting dari pertempuran ini. Bab 762, Pertarungan Intens. Mayat ketiga sesepuh Mulan digantung di langit. Majestic Douqi memenuhi area itu dan bahkan udara sedikit bergetar. Keyakinan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan besar Douqi di dalam tubuh mereka yang beresonansi dengan energi alam. Mereka langsung menekan keraguan yang disebabkan oleh beberapa aspek yang tidak biasa dari Xiao Yan. Haha, Kepala Xiao, hari ini, kami akan memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte Mystic Cloud di masa lalu. Namun, aliansi Yan yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi ini. Niat haus darah melintas di mata penatua berkepala singa itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat matanya mengamati penatua berkepala singa yang tertawa liar dengan acuh tak acuh. Tangannya membuat segel dan dia dengan lembut tertawa, "Aku, Xiao Yan, mampu menghancurkan sekte Mystic Cloud yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda." Petik 2. Skyfire 3 Perubahan misterius. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera mengeluarkan tangisan rendah di dalam hatinya. Ketika tangisan rendah ini terdengar, api inti teratai mengkilap dengan cepat bergerak di sepanjang pembuluh darahnya dan beredar secara misterius. Gelombang energi liar dan ganas segera menyebar dan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini seharusnya berada di sekitar bintang 1 Do Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api, misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Do Huang biasa, kekuatan bertarungnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Do Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui Skyfire 3 Mysterious Cheng. Dia juga mampu bertarung bahkan saat menghadapi bintang 7 atau 8 Do Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Do yang luar biasa kuat dan efek dari api surgawi, dia akan mampu menandingi seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Tentu saja, jika dia ingin bersaing dengan Douzong Elite, itu akan tetap kurang bahkan jika dia memasukkan semua ini. Namun,
Xiao Yan memiliki kartu truf yang memiliki kualifikasi untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Douzong. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Xiao Yan tiba-tiba melambung tinggi. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang membuatnya begitu sombong? Jika ini kartu truf Anda, kami tiga orang tua harus memberitahu Anda bahwa Anda, sebagai kepala, aliansi Yan, akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang dari Kekaisaran Jia Ma hari ini. Penatua berkepala harimau dengan dingin tertawa. Ada sedikit raungan harimau dalam suaranya. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin pihak lain dan mengepalkan tinjunya. Penguasa Suan berat melintas dan muncul. Itu secara acak memotong udara sambil membawa suara tajam dari angin yang bertiup. Sebuah cahaya berwarna perak tiba-tiba muncul di kaki Xiao Yan sebagai penguasa berat berhenti tiba-tiba. Segera, raungan gemuruh sedikit terdengar. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang secara eksplosif bergegas ke depan. Tiga sesepuh Mulan agak terkejut ketika mereka melihat kecepatan Xiao Yan ini. Mereka dengan cepat tertawa dingin. Penatua berkepala harimau itu melangkah maju dan muncul di tempat tertentu yang secara kebetulan menyegel serangan Xiao Yan. Sebuah cahaya berdarah melintas di mata Haus Darah Elder berkepala harimau yang menyaksikan Xiao Yan menyerbu. Dia mengepalkan tinjunya tiba-tiba dan cahaya berdarah menggumpal. Segera, itu menabrak Xiao Yan tanpa keterampilan yang luar biasa. Pukulan ini tidak memiliki tipu daya atau kekejaman. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan yang sangat berat. Bahkan ruang di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda distorsi di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Udara yang menyebar melengkung menjadi busur yang terlihat sebagian dan gelembung udara tak terlihat terbentuk di tinjunya. Itu membawa suara yang menusuk telinga saat bersiul di langit. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah ketika dia menghadapi serangan pembuka dari Elder berkepala harimau ini. Douqi di tubuhnya mulai mengaum saat mengaliri nadinya seperti air banjir. Tangannya dengan erat mencengkeram gagang penguasa dan nyala api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak keluar, benar-benar menutupi penggaris yang berat itu. Kedua tangannya segera memegang penguasa dan menghancurkannya dengan kejam ke arah kepalan tangan berwarna darah dari Elder berkepala harimau itu tanpa menghindar sedikitpun. Kiang, suara jernih dari benturan logam tiba-tiba dipancarkan saat serangan bertabrakan. Telinga milik orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul berulang kali. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua sosok itu melakukan kontak satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Sebuah kekuatan bergelombang yang ditransmisikan dari penguasa berat menjabat tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan penatua berkepala harimau ini di pihak lawan agak melebihi harapannya. Namun, tampaknya pihak lain telah sangat kelelahan. Penatua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemerahan tipis yang muncul karena rasa sakit yang membakar di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, api surgawi. Anda benar-benar memiliki api surgawi. Petik 2. Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh penatua berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya ke level itu. Lagi pula, api surgawi terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan bentuk mulai memudar di bawah nyala api hijau giok. Baru pada saat itulah hatinya memiliki pemikiran yang tiba-tiba ini. Dengan pengalamannya, dia secara alami mengerti bahwa nyala api yang mampu membakar energi merah darah semacam ini sampai tidak ada yang tersisa jelas bukan nyala api biasa. Satu-satunya hal yang bisa melakukan ini di benua Douqi kemungkinan adalah api surgawi, yang paling menakutkan. Dua ekspresi sesepuh lainnya tenggelam ketika mereka melihat Elder berkepala harimau menderita kerugian. Mereka memang meremehkan orang ini. Jangan main-main. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Penatua berkepala singa menatap Xiao Yan dengan mata haus darah. Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dua sesepuh lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Diri licik mereka secara alami tahu apa yang disebut menderita kerugian yang tidak terduga. Penatua berkepala harimau telah menderita kerugian sebelumnya karena perawatannya yang tidak memadai. Sulit untuk memastikan apakah orang ini memiliki kartu truf lainnya. Oleh karena itu, mereka harus menghabisinya dengan cepat.
Karena mereka sudah memutuskan di dalam hati mereka, ketiga sesepuh Mulan secara alami tidak menunda sedikit pun. Tiga sosok manusia melintas ke depan. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah mendekati Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyebar tiba-tiba dan membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Xiao Yan. Alis Xiao Yan sedikit merajut ketika dia melihat tindakan ketiga orang ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua jalur retretnya telah disegel oleh ketiga orang ini. Dalam formasi ini, dia tidak punya solusi lain selain menghadapi serangan pihak lain secara langsung. Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keterampilan. Saya pikir kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat pori-pori keringat di punggungnya berdiri. Penguasa berat di tangannya dengan keras menabrak di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah tubuh melintas dan muncul saat penguasa berat itu jatuh. Itu adalah penatua berkepala beruang itu. Pada saat ini, kedua tangannya samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar setelah dibungkus oleh energi berwarna darah. Dia benar-benar mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih penggaris berat saat mengulurkan kaki beruang. Tangan Xiao Yan ditarik ke belakang tetapi penguasa berat itu tidak bergerak. Ekspresinya sedikit tenggelam saat pikirannya bergerak. Api hijau giok yang lebat dengan cepat melonjak keluar. Di bawah pemanggangan api teratai hijau giok ini, cakar beruang energi berwarna darah yang sangat besar segera mengeluarkan suara, cici, saat mengeluarkan gelombang asap putih. Namun, sesepuh menolak untuk melepaskan tangannya. Raungan marah yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dan pembuluh darah hijau di tangannya berdenyut. Kekuatan yang menakutkan segera meletus dan itu menyambar penguasa Suan berat. Mata Xiao Yan bahkan tidak terangkat ketika penguasa Suan beratnya direnggut paksa. Cahaya perak di bawah kakinya menyala dan tubuhnya bergegas keluar. Banyak bayangan yang terlihat samar-samar muncul. Jarak ini ditutupi oleh kecepatan Xiao Yan dalam beberapa kedipan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan persendian jari-jarinya tiba-tiba menonjol keluar. Dia segera memukul dengan kejam dan keras ke dada penatua berkepala beruang itu. Ledakan oktan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika tinju itu masih sekitar setengah kaki dari dada elder berkepala beruang itu. Kekuatan yang samar-samar terlihat terbang di langit saat suara robekan tajam bersiul di sisi telinganya. Bang! Bahkan penatua berkepala beruang tidak bisa menghindar tepat waktu dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiao Yan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang berkepala beruang. Bentuk cekung jelas muncul di dada yang pertama. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara, tram-tram, beberapa kali. Baru saat itulah bahunya bergetar hebat saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan memaksa orang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya sedikit merajut. Mengingat persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia menemukan bahwa aura penatua berkepala beruang ini telah melemah secara drastis. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggungnya sementara keraguan muncul di dalam hati Xiao Yan. Pemilik yang telah melepaskan serangan ini sebenarnya telah mencapai kelas Douzong. Reaksi Xiao Yan cepat, sementara pikiran itu melintas di hatinya. Dia menjerit pelan dan nyala api hijau giok dengan cepat keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu langsung diaglomerasi menjadi baju besi api hijau giok di tubuhnya. Angin kencang itu dengan cepat tiba setelah armor api terbentuk. Itu segera menghantam lapisan pelindung api yang tebal itu, meletus menjadi kekuatan yang kuat yang bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Sebuah dengusan teredam keluar dari tenggorokannya setelah menerima pukulan berat semacam ini. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya menghindar seperti ikan yang berenang. Penatua berkepala singa itu dengan dingin tertawa ketika dia melihat tinjunya menyerang Xiao Yan. Namun, dia tidak mengejar dan malah mundur satu langkah. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat melihat orang lain mundur selangkah. Dia menemukan bahwa aura penatua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Douzong ke kelas Do Huang ketika dia mundur. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat baju besi api. Di dadanya banyak garis retakan muncul. Cahaya dari nyala api tersebar saat dia menggosoknya dengan tangannya. Armor api sekali lagi pulih. Setelah dia menyelesaikan tindakan ini, serangan aura Douzong lainnya datang dari punggungnya seperti yang diharapkan. Xiao Yan bahkan tidak perlu berpikir kali ini. Seharusnya penatua berkepala harimau itu yang belum menyerang.
Sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya saat Xiao Yan tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya terbungkus oleh api hijau giok saat itu menghantam tetua berkepala harimau itu dengan keras. Huff. Xiao Yan sekali lagi mendengus teredam saat keduanya melakukan kontak. Langkahnya mundur dengan cepat. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan elit Douzong. Kaki Xiao Yan menginjak tanah. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari elder berkepala harimau, yang telah mundur setelah melepaskan serangan itu. Selain itu, auranya juga tiba-tiba melemah ke kelas Do Huang saat dia melakukannya. Tatapan Xiao Yan menyapu tiga sosok manusia di sekitarnya yang menatapnya dengan niat jahat. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Jadi seperti ini. Bab 763, 3000 petir. Hati semua orang di benteng menegang ketika mereka melihat Xiao Yan yang sesaat jatuh ke dalam kerugian. Pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap yang sangat panas. Jika Xiao Yan tidak dapat memblokir tiga sesepuh Mulan saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang belum pernah dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia tertawa dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiao Yan. Kekuatan teratai api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yun San diledakkan sampai titik di mana dia kehilangan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menciptakan benda ini, kemungkinan besar seorang elit Douzong akan menderita kerugian yang cukup besar saat menghadapinya. Yue Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang taktik seperti apa yang dimiliki Xiao Yan. Yang dia lakukan hanyalah menonton pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan jelas-jelas dirugikan. Jika ini berlanjut selama beberapa waktu, tampaknya pasti Xiao Yan akan terluka. Orang ini memang terlalu memaksakan dirinya. Yue Mei diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Senyum pahit juga muncul di wajahnya. Setelah berbicara sebentar dengan beberapa orang di benteng, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran di langit yang akan menentukan nasib kekaisaran Jiama. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa penyelidikan yang dia lakukan sebelumnya, dia menemukan bahwa sepertinya hanya satu dari mereka bertiga yang bisa menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bersaing dengan Douzong pada saat itu juga. Dengan kata lain, itu berarti bahwa, keterampilan tiga binatang buas yang mereka bertiga latih menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama-sama untuk mencapai kelas Douzong. Kekuatan Douzong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Sementara orang ini menggunakannya, kekuatan dua lainnya pasti akan menurun. Metode Qi semacam ini mirip dengan situasi di mana kekuatan dua orang yang tersisa sementara diberikan kepada orang ketiga, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan kelas Douzong. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Jika ini benar-benar terjadi, metode Qi mereka ini mungkin terpaksa mengungkapkan kelemahan yang cukup besar selama dia menghindari orang kelas Douzong dan mengambil keuntungan dari situasi untuk menyerang dua lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas. Penatua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Raungan harimau yang rendah dan dalam terpancar dari mulutnya dan cahaya berwarna darah itu semakin pekat. Penatua berkepala harimau mengepalkan tinjunya dan cahaya berwarna darah melonjak. Itu segera diaglomerasi menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam. Cakar harimau menembus udara kosong dan meninggalkan beberapa bekas luka samar. Berat, pergi dan mati. Penatua berkepala harimau mengeluarkan raungan dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan cakar harimaunya yang tajam tampak sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Tangannya gemetar dan cakar harimau mencengkeram tenggorokan Xiao Yan dengan kejam. Dari tampilan momentumnya, kemungkinan besar Xiao Yan akan mati di tempat jika dia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari Glazed Lotus Core Flame. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mengamati cakar harimau yang membesar dengan cepat. Cahaya perak di bawah kakinya tiba-tiba melintas dengan cara yang aneh dan tubuhnya juga sedikit bergetar. Ci!
Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menerjang ke depan. Ini segera meraih tenggorokan Xiaoyan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan terkejut di benteng. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul meskipun tenggorokan Xiaoyan dipukul. Sebaliknya, cakar melewatinya. Tatapan terkejut di benteng itu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebuah bayangan. Penatua berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu. Dia segera tertawa dingin ketika kakinya tiba-tiba dan dengan keras menendang ke bagian udara tertentu tanpa memutar tubuhnya. Bang! Kaki itu mengandung kekuatan yang kuat karena diayunkan dengan kuat ke arah bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas saat terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Penatua berkepala harimau itu menoleh. Tatapannya dipenuhi dengan rasa haus darah saat dia melihat Xiaoyan yang terbang kembali, hanya untuk terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah pemuda ini. Mata penatua berkepala harimau itu bergerak setelah hatinya sejenak terkejut. Dia menyadari bahwa arah di mana Xiaoyan mundur adalah di mana penatua berkepala singa diposisikan dalam formasi. Selama sepersekian detik ini, Xiaoyan telah meminjam momentum dari tendangan elder berkepala harimau ini dan langsung melintas ke depan elder berkepala singa ini. Dia mengepalkan tinjunya dan pembuluh darah hijau di tangannya dengan cepat melebar seperti cacing sebelum dengan kejam menyerang ke depan. Ledakan oktan. Jeritan rendah dan dalam terdengar saat tinju Xiaoyan menghantam area jantung pria berkepala singa itu dengan cara seperti kilat. Namun, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika dia baru saja akan menyerang. Ini karena dia menemukan bahwa aura elit kelas Douzong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh elder berkepala singa. Bang! Tinju Xiaoyan membawa aura yang kuat karena menabrak dada elder kepala singa. Dada yang terakhir perlahan-lahan menyerah pada busur yang menakutkan. Tatapan penatua berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiaoyan di depannya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum dengan cara yang jahat saat dia segera memberikan tamparan tiba-tiba ke perut kecil Xiaoyan. Kekuatan menakutkan melonjak ke segala arah dengan cara seperti banjir dari tempat peti itu runtuh. Bang! Sebuah kekuatan menakutkan melonjak liar dari lengan Xiaoyan. Itu menyebabkan lengan bajunya benar-benar pecah. Tubuhnya juga sekali lagi terbang seperti kilat seolah-olah telah mengalami pukulan berat. Ketika Xiaoyan menderita luka serius dan dipaksa kembali sekali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, masa kulit hitam yang membentuk pasukan aliansi mengeluarkan sorakan yang memekakkan telinga. Xiaoyan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Ekspresi serius muncul di matanya. Kemisteriusan, Tribis Savage Skill, ini tampaknya agak melebihi harapannya. Berat, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Penatua berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa saat mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiaoyan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiaoyan dengan jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari tampilan situasinya, Xiaoyan sepertinya tahu bahwa keterampilan tiga binatang buas hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Douzong. The Three Beast Savage Skill adalah salah satu metode Qi yang paling mendalam di lembah Mulan kami. Bagaimana bisa layak dipuji jika begitu mudah diatasi? Meskipun metode Qi ini hanya memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Douzong, tiga esensi kita telah sepenuhnya menyatu. Hanya dengan pemikiran, kekuatan kelas Douzong itu dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu itu jauh dari mampu melampaui kecepatan transfer kekuatan ini. Penatua berkepala singa menepuk dadanya dan mengejek. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia. Siapapun yang telah bertukar pukulan dengan mereka akan dapat merasakannya secara bertahap. Karenanya, membicarakannya tidak akan menimbulkan masalah. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini sudah berlatih, keterampilan tiga binatang buas sampai puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka mereka. Jika seseorang tidak berhasil menangkap mereka benar-benar lengah, seseorang harus mampu menghadapi kekuatan kelas Douzong yang menakutkan itu secara langsung tidak peduli yang mana dari ketiganya yang mereka hadapi. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih kesulitan melepaskan diri dari indera mereka. Agak sulit untuk menangkap mereka lengah. Tiga sesepuh Mulan, apa yang kamu lakukan? Dou Huang kecil benar-benar menghabiskan banyak waktumu.
Sebuah raungan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Ketika dia melirik, dia bisa melihat bahwa orang yang berteriak itu jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam menghadapi serangan ganas Medusa. Kenapa kamu meratap? Anak kecil ini juga bukan ahli biasa Do Huang. Kemampuannya untuk menahan pukulan sangat kuat. Penatua berkepala harimau itu merajut alisnya sementara dia menggerakkan bibirnya dan berbicara dalam hatinya. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah cerah itu menatap tajam ke arah Xiaoyan sementara suaranya terdengar kedua temannya, cepat habisi dia. Ya, dua sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka sementara kemerahan di mata mereka juga semakin pekat. Energi merah darah yang menutupi tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Xiaoyan menghela nafas panjang saat merasakan aura ketiga orang itu. Ia segera memejamkan matanya perlahan. Ketika dia melakukannya, cahaya berwarna perak yang sangat terang tiba-tiba meletus dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan melilit seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun, pupilnya yang hitam pekat tiba-tiba berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh. Gerakan 3000 petir, 3000 petir. Kedua mata Xiaoyan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan bekas sidik jarinya beterbangan sebelum tiba-tiba menjadi diam beberapa saat kemudian. Tubuhnya juga bergetar hebat. Dua cahaya berwarna perak yang benar-benar mirip dengan Xiaoyan mulai terpisah dari tubuhnya di bawah perubahan ekspresi dari tiga sesepuh Mulan. 3000 petir. Ranah tertinggi dari gerakan 3000 petir. Xiaoyan akhirnya melepaskan teknik kelincahan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Do Huang. Setelah dua gambar berwarna perak muncul, tiga individu dipisahkan menjadi tiga arah. Mereka masing-masing menembak dengan eksplosif ke arah salah satu dari tiga sesepuh Mulan. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini ketika mereka melihat ketiga sosok itu, tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan. Bab 764, Penipuan. Adegan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian banyak tatapan di bawah. Banyak keributan bergema di semua tempat. Hai Bodong agak tercengang saat melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terbelah menjadi tiga sosok manusia. Dia berseru sesaat kemudian, mengapa kita belum pernah melihat keterampilan si kecil ini sebelumnya? Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata dengan ragu-ragu, sepertinya ini adalah skill Do kelincahan yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini karena dia telah maju ke kelas Do Huang. Ketiga sosok cahaya ini, adakah di antara kalian yang bisa mengidentifikasi mana yang merupakan tubuh sebenarnya? Mata Fama menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi yang mana dari ketiga sosok cahaya ini yang merupakan Xiao Yan yang sebenarnya. Jia Xingtian dan Hai Bodong saling bertukar pandang ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Keterampilan kelincahan ini benar-benar agak tidak biasa. Bukankah itu sama dengan memiliki dua avatar tambahan jika seseorang menggunakannya dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka jika seseorang bertarung dengan yang lain, seseorang pasti akan dapat melepaskan pukulan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang itu saling bertukar pandang sebelum memukul bibir mereka dan berseru. Orang ini tampaknya memiliki jumlah kartu truf yang tidak pernah habis. Tiga sesepuh Mulan di langit menyaksikan tiga sosok cahaya berwarna perak yang sedang menembak. Ekspresi mereka akhirnya berubah serius. Sama seperti kelompok Haibodon, mereka tidak dapat mengidentifikasi yang mana dari ketiga sosok cahaya ini yang merupakan Xiaoyan. Seorang anggota keluarga mengetahui masalah-masalah dalam keluarga. Tiga klan Mulan secara alami sangat jelas tentang kelemahan terbesar dari metode Qi mereka. Itu karena mereka akan kesulitan bertarung dengan banyak orang. Jika mereka bertarung dengan banyak orang, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk mentransfer kekuatan mereka. Meskipun satu-satunya lawan mereka hari ini adalah Xiaoyan, siapa yang mengira dia bisa membentuk dua sosok cahaya yang tidak bisa dibedakan dengan aslinya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan Mulan Tiga Tetua turun ke dilema. Dua dari tiga sosok cahaya adalah ilusi sementara satu adalah orang yang sebenarnya. Jika mereka secara acak bermanuver yang menggabungkan kekuatan Douzong,
kemungkinan satu orang akan benar-benar menghadapi serangan liar dan kekerasan Xiao Yan jika ada kesalahan. Meskipun itu adalah masalah instan, sesaat sudah cukup untuk mengubah pemenang dan pecundang ketika datang ke kelas mereka. Cahaya berwarna perak di mata ketiga orang itu dengan cepat meluas. Itu menari-nari di wajah tiga orang yang tampak sangat tidak stabil. Semuanya, hati-hati. Manuver kekuatan sendiri jika Anda menemukan tubuh yang sebenarnya. Penatua berkepala harimau mengatupkan giginya dan berteriak keras pada saat genting ini. Menjadi tidak pasti pada saat ini akan menyebabkan mereka benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Jika seseorang melakukan pengamatan yang cermat, seseorang mungkin dapat melihat beberapa celah dalam keterampilan kelincahan Xiao Yan yang tidak biasa, dan melepaskan pukulan fatal pada saat itu. Dua sesepuh Mulan lainnya juga mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mata mereka gelap dan serius saat mereka melihat dua sosok cahaya yang dengan cepat melintas. Tatapan mereka berkedip saat mereka berulang kali berusaha menemukan beberapa celah yang akan diungkapkan oleh sosok cahaya. Tiga sosok cahaya telah tiba-tiba tiba sementara mata ketiga orang ini sedikit berkedip. Cahaya perak yang kuat tidak hanya menyebabkan pandangan mereka agak terhalang, tetapi juga menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka menemukan bahwa tiga sosok cahaya itu samar-samar menekan kekuatan yang melonjak. Sosok-sosok cahaya berwarna perak itu semakin mendekat tetapi sosok elder berkepala harimau itu tidak bergerak. Matanya menatap tajam pada sosok cahaya itu. Matanya sedikit menyusut pada saat tertentu. Mungkin itu karena matanya sangat fokus, tetapi dia tiba-tiba menemukan sosok cahaya ini tiba-tiba berfluktuasi. Lapisan cahaya perak terang itu sedikit melemah. Begitu itu melemah, matanya secara kebetulan melihat wajah dingin dan tegas yang tersembunyi di dalam cahaya perak. Pandangan sekilas ini segera menyebabkan pori-pori di seluruh orang berkepala harimau terbuka. Matanya dengan cepat berbinar. Meskipun dia telah melihat wajah dalam cahaya perak, dia tidak berani memastikan. Itu mungkin disengaja oleh pihak lain dengan tujuan menarik kekuatan Dou Zong ke arahnya. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, dia melihat senyum dingin dan padat yang terangkat sedikit di wajah itu. Itu benar-benar dia. Pikiran elder berkepala harimau itu tiba-tiba meledak keras ketika dia melihat wajah yang mirip manusia. Dia berhenti memiliki keraguan di dalam hatinya saat segel di tangannya bergerak. Kekuatan Dou Zong yang tertinggal di antara mereka bertiga. Bergabung ke dalam tubuhnya seperti kilat. Berat, keluar dan mati. Ekspresi buas muncul di wajah elder berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan raungan marah saat pendarahan darah dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Mulut harimau melebar dan bau busuk menerkam. Taring yang tajam tampaknya memiliki energi yang tak terbatas. Apapun yang digigitnya akan langsung berubah menjadi bubuk. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berfokus pada pertempuran ini. Ketika mereka menyadari bahwa aura elder berkepala harimau telah melonjak, mereka mengerti bahwa dia telah mengambil kekuatan itu. Oleh karena itu, banyak tatapan berkumpul pada sosok cahaya berwarna perak di depannya. Jika pukulannya mengenai sasarannya, Xiao Yan pasti akan terluka parah di tempat terlepas dari seberapa kuatnya dia. Hati Hai Bodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini. Cukup banyak orang yang berhenti bernapas dan wajah mereka menjadi merah padam. Pukulan dari elder berkepala harimau ini telah menarik perhatian semua orang pada saat ini. Pukulan ganas elder berkepala harimau akhirnya membawa kekuatan yang datang dari segala arah saat itu dengan keras menabrak sosok cahaya berwarna perak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara daging yang rendah dan dalam bertabrakan tiba-tiba bergema di langit pada saat ini. Wajah banyak orang yang tak terhitung jumlahnya langsung memutih. Apakah Xiao Yan benar-benar dipukul? Tinju besar berkepala harimau dengan keras menabrak cahaya perak. Ketika suara rendah, dalam, dan teredam muncul, wajah si kepala harimau tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Suaranya menjadi agak tajam karena kecemasannya, hati-hati, ini palsu. Dia buru-buru mengeluarkan kekuatan Dou Zong di dalam tubuhnya pada saat itu ketika teriakan tajam itu terdengar. Dengan cara ini, dua rekannya yang lain akan dapat segera memperoleh kekuatan saat mereka perlu menggunakannya. Ekspresi dua tetua lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar jeritan tajam. Penatua berkepala beruang adalah yang pertama bereaksi. Dia menyerap kekuatan Dou Zong, yang berenang dengan cara seperti kilat di antara mereka bertiga,
ke dalam tubuhnya begitu sosok perak itu akan mendekati tubuhnya. Tinju itu mengenai sosok ringan dan ekspresi elder berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah, "Kakak ketiga, hati-hati. Ini juga palsu. Tubuhnya yang sebenarnya ada di sisimu." Wajah penatua berkepala singa terakhir telah berubah menjadi sangat jelek ketika raungan itu dipancarkan. Ini karena sosok cahaya berwarna perak sudah berada dalam jarak dekat dan tidak memungkinkannya untuk bereaksi. Pada saat dia merasakan kekuatan Douzong memasuki tubuhnya, sosok cahaya itu dengan keras menabrak tubuhnya di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Bang! Ledakan seperti guntur bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Gelombang api yang menakutkan segera menyapu. Gok! Sesosok manusia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar begitu gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan pertempuran telah menjadi sunyi senyap pada saat ini saat mereka melihat sosok yang jatuh. Ini terutama ketika tatapan mereka berkumpul di kepala orang ini. Kepala mereka segera berdengung dan meledak. Ini karena orang yang terluka parah bukanlah penatua berkepala singa yang diharapkan semua orang atau penatua berkepala beruang, yang merupakan orang kedua yang menyerang, tetapi penatua berkepala harimau pertama yang jelas-jelas menyerang tetapi gagal menyerang yang berwarna perak itu, sosok ringan. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser ke atas. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pemuda berjubah hitam yang terengah-engah di langit. Armor api di area dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Jejak telapak tangan berkepala harimau berwarna merah terang muncul di dadanya. Selain itu, seutas jejak darah yang tersisa tergantung di sudut mulutnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya termasuk dua sesepuh Mulan yang tersisa membosankan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang terengah-engah ini. Badai kejutan melonjak di dalam hati mereka. Di antara tiga sosok berwarna perak, yang menyerang tetua berkepala harimau adalah tubuh yang sebenarnya. Dua sisanya adalah ilusi. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar akan mengambil risiko menerima pukulan dan menggunakan metode yang tidak disadari orang lain untuk menipu elder berkepala harimau. Setelah itu, dia tiba-tiba mengungkapkan tubuhnya ketika kekuatan Douzong telah menyebar untuk melepaskan pukulan fatal. Dua sosok cahaya ilusi telah menjadi umpan yang menyebabkan kekuatan Douzong diserap oleh dua orang yang tersisa. Rencana seperti itu memang dalam. Dengan bisa memikirkan metode menghadapi musuh dalam waktu sesingkat itu, harus dikatakan bahwa pengalaman pertempuran orang ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan tatapan terpana dari orang-orang yang tersisa, hati kedua sesepuh Mulan benar-benar dingin. Mereka jelas mengerti bahwa mereka masih memiliki kepercayaan diri bahkan ketika Xiaoyan telah terbelah menjadi tiga dan menuju mereka. Dengan kecepatan transfer kekuatan Douzong, mereka masih bisa mentransfernya ke dua lainnya saat Xiaoyan muncul. Dengan kata lain, mereka masih memiliki kesempatan lain bahkan jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Itu seperti bagaimana elder berkepala harimau masih punya waktu tersisa untuk mentransfer kekuatan Douzong ke elder berkepala beruang setelah menggunakannya. Dengan menghitungnya dengan cara ini, mereka memiliki 2 dari 3 peluang untuk menangkap Xiaoyan. Sebaliknya, Xiaoyan hanya memiliki 1 dari 3 peluang untuk benar-benar melepaskan serangannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menerima pukulan dan menggunakan keterampilan kelincahan misteriusnya untuk menipu elder berkepala harimau. Setelah itu, dia melepaskan serangan yang benar-benar fatal ketika kekuatan Douzong diserap oleh 2 orang lainnya. Meskipun dia telah membayar harga untuk terluka kali ini, dia mampu melukai elder berkepala harimau dengan serius. Selanjutnya, 2 sesepuh Mulan yang telah kehilangan keterampilan 3 binatang buas hanyalah ahli biasa di puncak kelas Do Huang. Meskipun mungkin ada 2 dari mereka yang tersisa, tingkat ancaman mereka telah sangat menurun dari cara Xiaoyan melihatnya. Jika seseorang menggambarkannya secara rinci, pemenang medan pertempuran ini sudah diputuskan. Bab 765, Menangis Elang. Hai Bodong dan semua orang di benteng tercengang cukup lama sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka menggosok dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu tertutup keringat dingin. Anak kecil ini, dia terlalu ceroboh. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut yang masih ada di dalam dirinya. Jia Xingtian tertawa pahit ketika dia berkata,
kapan dia tidak melebihi harapan orang lain ketika dia muncul. Orang-orang muda sekarang memang memiliki sikap berjuang, jika itu saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas lega saat ini. Tubuhnya yang tegang tampak menjadi lemah. Saat dia bersandar di sandaran kursi dan menghela nafas. Pertempuran hari ini akhirnya diselesaikan. Hai Bodong dan beberapa orang lainnya menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Alasan mengapa ketiga sesepuh Mulan itu menakutkan adalah karena mereka sebanding dengan seorang elit Douzong ketika mereka bergandengan tangan dan menggunakan keterampilan tiga binatang buas. Namun, salah satu dari tiga sesepuh terluka parah oleh Xiao Yan. Secara alami, sulit bagi mereka untuk menggunakan keterampilan tiga binatang buas dengan kemampuan maksimalnya. Setelah satu efek hilang, dua sesepuh Mulan yang tersisa hanyalah dua orang di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bertindak arogan. Dengan kekuatan Xiao Yan, itu pasti akan jauh lebih santai baginya untuk berurusan dengan dua sesepuh di puncak kelas Do Huang dibandingkan dengan seorang elit Douzong meskipun dia telah terluka. Terlebih lagi, poin terpenting adalah dia tidak hanya menunda ketiga sesepuh Mulan tetapi dia juga melumpuhkan salah satu dari mereka. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi orang yang ikut campur di medan pertempuran lain antara Medusa dan Yan Luotian. Mengingat kekuatan Medusa, mengalahkan Luo Yantian hanya masalah waktu. Setelah tiga sesepuh Mulan dan Yan Luotian gagal hari ini, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama tidak hanya akan segera hilang, tetapi mereka mungkin juga memiliki modal untuk menyebabkan tiga sekte menderita kerugian yang mengerikan. Mata semua orang di benteng tidak bisa tidak mengungkapkan kegembiraan liar ketika mereka memikirkan kedatangan hari itu. Selama 1 tahun ini, mereka telah dipukuli oleh aliansi tiga sekte sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Jika mereka terus kalah, kehilangan negara dan harapan adalah takdir yang akan dihadapi semua orang. Orang yang telah membalikkan keputusasaan seperti itu adalah pemuda di langit yang berani menggunakan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Dia telah menggunakan hidupnya untuk berjudi dan mendapatkan kesempatan bertahan hidup untuk Kekaisaran Jiama. Dia juga berjudi dan memenangkan penghindaran akhir di mana setiap orang harus meninggalkan rumah mereka. Tangan halus Yue Mei menutupi bibir merahnya. Pupil ularnya yang memikat berkedip-kedip sambil mengungkapkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Pertempuran cepat kilat sebelumnya telah menarik perhatian banyak orang dan juga mengangkat hatinya ke titik tertinggi. Namun, beruntung Xiao Yan akhirnya berdiri dengan sikap pemenang di akhir pertempuran ini, yang dipenuhi dengan pasang surut. Orang ini, tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia sebenarnya memiliki beberapa kemampuan, Yue Mei bergumam pelan. Matanya mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang memiliki jejak darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda tampak samar-samar di antara alisnya. Fluktuasi yang tidak biasa melonjak dalam hati Yue Mei. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda saat itu, yang dikejar olehnya sampai dia terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, sebenarnya telah menjadi pemilik faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama dan idola yang dihormati di dalam hati, dari orang-orang Kekaisaran Jiama. Kecepatan pertumbuhan ini benar-benar terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga membuat satu orang terpesona. Medan pertempuran di mana Medusa dan Yan Luotian berada berhenti saat penatua berkepala harimau jatuh dari langit setelah terluka parah. Mata yang terakhir melayang segera dan ekspresinya segera menjadi luar biasa jelek. Dia dengan marah meraung, kalian tiga orang tua dari Lembah Mulan sebenarnya telah diubah menjadi keadaan seperti itu oleh seorang ahli Do Huang. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghabisinya dalam 10 pertukaran? Petik 2. Medusa bertindak berbeda dari Yan Luotian yang marah. Joy melintas di matanya karena ini. Dia mengangkat pupilnya yang cantik dan melihat ke arah pria muda berjubah hitam di langit yang jauh, yang sekarang berdiri dengan tangan di belakangnya. Beberapa kehangatan bersinar di matanya. Pria muda yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya beberapa tahun yang lalu telah tumbuh ke tingkat di mana dia bisa bertarung dengan elit Douzong tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, bahkan seseorang yang angkuh seperti Medusa tidak bisa tidak mengakui bahwa jarak antara Xiao Yan dan dia dengan cepat menyempit dengan kecepatan yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Pada waktu tertentu di masa depan, dia mungkin benar-benar melampaui dia. Pada saat itu, menurut aturan tidak resmi yang telah terjadi di antara Medusa selama beberapa generasi,
suami sang ratu pasti memiliki kekuatan yang bahkan lebih kuat darinya. Kemerahan samar muncul di wajah Medusa yang dingin, acuh tak acuh, dan menyihir ketika dia memikirkan hal ini. Tampilan bergerak seketika ini menyebabkan Yan Luotian yang marah di sisi yang berlawanan dengan keras menelan seteguk air liur. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir bagi seorang pria. Jika kekuatan pihak lain tidak sekuat itu, dia pasti akan dengan paksa menculiknya terlepas dari apa yang terjadi. Mata Yan Luotian baru saja berhenti sejenak di wajah Medusa ketika dia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es yang tiba-tiba melesat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia melihat bahwa Medusa di sisi yang berlawanan sedang menatapnya dengan saksama. Niat membunuh yang padat memenuhi matanya. Jelas, sikap sombong Yan Luotian sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh dari Ratu Medusa yang temperamental ini. Yan Luotian segera merasa agak tidak nyaman saat dilihat oleh tatapan seperti ular beracun. Dia baru saja akan bergerak ketika cahaya dingin melesat dengan eksplosif, berniat untuk melepaskan kedua matanya. Tinggalkan sepasang mata anjingmu di sini. Yan Luotian sedikit marah saat dia merasakan serangan ganas dari Medusa. Hati wanita ini memang tidak hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina cantik yang membawa racun, bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Tubuh Yan Luotian bergerak saat dia menyimpan pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan Medusa, sebagai pemimpin sekte-sekte angsa emas, dia secara alami tidak bisa begitu saja menarik diri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu Medusa dan Yan Luotian jatuh ke dalam pertempuran sengit lainnya, Penatua berkepala harimau, yang jatuh ke tanah, diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara tentara di luar benteng. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh mengamati elder berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak menyesal. Tidak terduga bahwa, Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari aglomerasi dua jenis, Heavenly Flame, masih tidak dapat mengambil nyawanya bahkan dengan ledakan yang begitu dekat. Namun, beruntung bahwa Penatua menderita luka yang sangat serius meskipun tidak sekarat, dan tidak akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil disembuhkan, dia pasti akan menderita beberapa gejala sisa yang sulit dihilangkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame, bukanlah teknik Do biasa yang mudah dipikirkan. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya ke atas sebelum akhirnya berhenti pada dua sesepuh Mulan di sisi yang berlawanan. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Setelah kehilangan kolaborasi formasi, keterampilan tiga binatang buas jelas mulai mengalami diskon besar. Dalam waktu sesingkat itu, dua kepala binatang di tubuh sesepuh, yang diaglomerasi dari energi berwarna darah, telah menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun kepala binatang itu agak ilusi, ini tidak menghalangi kedua sesepuh untuk melemparkan pandangan ganas ke arah Xiao Yan. Jelas, memiliki keterampilan tiga binatang buas mereka dipatahkan oleh bocah kelas Do Huang di depan begitu banyak orang telah menyebabkan mereka kehilangan semua wajah mereka. Ketika mereka kembali ke lembah di masa depan, akan ada beberapa orang yang tidak akan mengatakan apa-apa di depan mereka, tetapi pasti akan diam-diam mengejek mereka di belakang mereka. Semua ejekan yang akan mereka terima ini diberikan oleh pemuda berjubah hitam di depan mereka. Kalian berdua, aku ingin tahu apakah keterampilan tiga binatang buas milikmu ini masih efektif setelah kamu kehilangan satu orang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat wajah jelek dari dua sesepuh Mulan dan tertawa. Anak nakal yang hanya tahu beberapa metode yang tidak lazim. Anda hanya memiliki keberuntungan sementara. Apa yang bisa dibanggakan? Telapak tangan itu sebelumnya tidak bagus kan? Penatua berkepala beruang mengatupkan giginya saat berbicara. Ini masih baik-baik saja. Aku bisa bertahan sampai aku menghabisi kalian berdua. Xiao Yan sembarangan tertawa. Cedera kecil ini benar-benar berbeda dari pertempuran dengan Yun San saat itu. Bocah sombong. Meskipun kami telah kehilangan satu orang, kami berdua sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Setelah Anda ditangkap, kami akan dengan kejam mengubah semua tulang di tubuh Anda menjadi bubuk dan melihat apakah Anda masih bisa berlari secepat itu. Suara Penatua berkepala singa itu dipenuhi dengan kekejaman. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata kejam ini. Mereka hanyalah dua orang di puncak kelas Do Huang yang cukup kuat. Meskipun mereka sedikit merepotkan dari sudut pandangnya, mereka berdua tidak bisa dikatakan sulit untuk dihadapi.
Wajah Xiao Yan tidak berubah. Douqi di dalam tubuhnya mulai bersirkulasi dengan cepat dan segel di tangannya juga tiba-tiba berubah. Jejak tangan yang rumit meninggalkan banyak bayangan saat dibalik dan terbang. Kedua sesepuh dari lembah Mulan buru-buru menjadi fokus saat melihat Xiao Yan menggunakan segel tangannya. Setelah menderita kerugian besar sebelumnya, mereka benar-benar akan dianggap bodoh jika mereka meremehkan Xiao Yan lagi. Xiao Yan menyaksikan tindakan kedua lelaki tua itu dengan senyum dingin. Perubahan segel tangannya menjadi semakin cepat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa membuat kedua orang tua ini menderita jika dia melepaskan Open Mountain Skill dengan seluruh kekuatannya. Li, tangisan elang yang tajam tiba-tiba bergema di langit tepat saat segel tangan Xiao Yan akan tiba-tiba meletus. Akhirnya, itu bergema di daerah ini dengan cara yang perkasa. Wajah semua orang yang hadir selain Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar teriakan elang ini. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga berubah menjadi sangat jelek. Bukankah dia sedang memulihkan diri? Kenapa dia muncul lagi?